Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok ke-6 ingin mempresentasikan aspek manajemen dan sumber daya manusia. Saya Yustirtani Sari sebagai moderator sekaligus penyaji. Perkenalkan, nama saya Dwi Kemala Safitri Agam sebagai penyaji. Nama saya Pulung Bayu Anggara dan di sini saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Holilur Rahman dan saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kiran Asani, bisa dipanggil Kiran. Saya NIM 1702111000247. Di sini saya sebagai penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Imron. Saya sebagai penyaji. Sesuai dengan judul, di sini kami akan membahas aspek manajemen dan sumber daya manusia. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, perlu kita ketahui bahwa aspek manajemen dan sumber daya manusia itu penting bagi studi kelayakan bisnis. Sumber daya manusia dan manajemen yang baik akan menghasilkan suatu bisnis yang sukses jika dijalankan, karena telah ada perencanaan yang matang dengan memperhitungkan segala kemungkinan kegagalan dan resikonya. Dengan adanya resiko, harusnya pelaku bisnis itu sudah siap menghadapi resiko tersebut dan mempersiapkan segala pemecahan masalah agar resiko tersebut bisa diatasi dengan baik. Selanjutnya, di sini saya akan membahas aspek manajemen. Di sini ada manajemen klasik maupun fungsional. Seorang industrialis asal Prancis yaitu Henry merupakan orang pertama yang menjelaskan berbagai aspek pengetahuan manajemen dengan menghubungkan fungsi-fungsi manajemen. Adapun fungsi-fungsi manajemen yaitu yang pertama yaitu proses merencanakan, yang kedua mengorganisir, yang ketiga yaitu memimpin, yang keempat mengendalikan, sehingga aliran pemikiran tersebut dikenal sebagai manajemen klasik. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu fungsi-fungsi manajemen, yaitu yang pertama yaitu merencanakan. Merencanakan yaitu memilih atau menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan datang yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran. Yang kedua yaitu mengorganisir. Mengorganisir itu adalah mengatur atau mengalokasikan kegiatan dan sumber daya kepada para kelompok organisasi untuk mencapai suatu tujuan secara efisien. Yang ketiga yaitu memimpin. Memimpin merupakan aspek yang penting dalam mengelola suatu usaha, seperti mengarahkan, mempengaruhi sumber daya manusia agar mau bekerja secara sukarela untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran. Yang keempat yaitu mengendalikan. Mengendalikan dalam artian yaitu mengkaji, memantau, bila perlu diadakan koreksi agar hasil kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada prinsip manajemen klasik. Menurut Imam, ada beberapa prinsip manajemen klasik dalam bukunya yang diterbitkan 2002 halaman 152. Prinsip pokok diantaranya ada departementalisasi, spesialisasi, struktur piramida, otoritas, dan rantai komando. Selanjutnya ada manajemen proyek, di mana manajemen proyek menggunakan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan sistem dan kedua pendekatan hierarki. Baik hierarki vertikal maupun horizontal. Menurut Imam, manajemen proyek mengandung beberapa hal pokok, diantaranya berdasarkan fungsinya, kegiatannya, dan pendekatannya. Berdasarkan fungsinya ada beberapa. Yang pertama perencanaan, organisasi, memimpin, dan pengendalian. Dalam kegiatannya, kegiatan jangka pendek dengan tujuan yang ditentukan secara spesifik. Selanjutnya ada Project Management Body of Knowledge yang disingkat dengan PMBOK. Pada perkembangan Project Management Institute di Amerika, menjabarkan fungsi manajemen project harus dikuasai bila seorang ingin dikatakan sebagai manajer profesional. Di antaranya yang harus dikuasai adalah manajemen lingkup project, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen SDM, manajemen resiko. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis aspek kelayakan sumber daya manusia. Menurut Irham Fahmi pada tahun 2014 pada halaman 103, dalam menilai aspek kelayakan sumber daya manusia, aspek yang paling penting adalah kondisi yang mampu memberikan kenyamanan dalam bekerja. Secara umum, dalam menilai kelayakan calon karyawan yang diterima untuk bekerja atau diikutkan dalam suatu bisnis,
Ada dua penilaian secara umum yang dilakukan. Yang pertama yaitu background education. Yang dimana background education di sini dapat dilihat dari segi latar belakang yang dimilikinya, termasuk kesesuaian posisi pekerjaan yang akan dijalani dengan pendidikan yang dimiliki. Yang kedua, periode experience atau pengalaman kerja. Dengan pengalaman kerja, seseorang dapat mengembangkan kemampuannya dan diharapkan nyaman dan tetap bertahan di perusahaan serta mempunyai harapan agar dipromosikan. Menurut Syagiain pada tahun 2007 halaman 52, pengalaman kerja mengacu pada beberapa lama seseorang bekerja, berapa jenis pekerjaan atau jabatan yang pernah dilakukannya, dan berapa periode masa kerjanya pada masing-masing pekerjaan atau jabatan tersebut. Kemudian analisis jabatan. Menurut Kasmir dan Jafar tahun 2003 pada halaman 172, analisis jabatan merupakan suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Dari analisis jabatan akan diperoleh uraian jabatan yang memuat keterangan yang lengkap, singkat, jelas, dan konsisten mengenai suatu jabatan. Uraian jabatan tersebut yaitu yang pertama identitas jabatan, yang kedua fungsi jabatan, yang ketiga uraian tugas, yang keempat wewenang, yang kelima tanggung jawab, yang keenam hubungan kerja, yang ketujuh bahan, alat, mesin yang digunakan, serta yang terakhir kondisi kerja. Jenis informasi analisis pekerjaan. Menurut Mondi RW tahun 2008 pada halaman 97 sampai 98 tentang jenis-jenis informasi analisis pekerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aktivitas pekerjaan yang berisi informasi mengenai aktivitas kerja aktual dari pekerjaan tersebut, berbicara tentang bagaimana, mengapa, dan kapan suatu pekerjaan dilakukan. Yang kedua, perilaku manusia yang berisi informasi mengenai perilaku manusia yang dibutuhkan untuk pekerjaan seperti kemampuan dan komunikasi. Yang ketiga, mesin, alat-alat, perlengkapan, dan alat bantuan kerja yang digunakan, yang berisi informasi mengenai alat-alat apa yang digunakan, material yang diproses, pengetahuan yang ditangani atau diterapkan, serta tanda kurung seperti keuangan dan hukum, dan layanan yang diberikan, dalam kurung seperti memberikan penyuluhan. Yang keempat, standar kerja yang berisi informasi mengenai standar kinerja pekerjaan tersebut, dalam kurung misalnya dalam hal tingkat kualitas dan kuantitas untuk setiap tugas. Yang kelima, konteks pekerjaan yang berisi informasi mengenai kondisi pekerjaan, jadwal pekerjaan, dan tempat kerja. Yang terakhir, persyaratan pribadi untuk pekerjaan yang berisi informasi mengenai pengetahuan, keahlian, dalam kurung pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, dan atribut personal yang dipersyaratkan, dalam kurung kecerdasan, kepribadian, serta ketertarikan. Yaitu metode analisis pekerjaan. Menurut Mandi RW pada tahun 2008 di halaman 98 sampai 99, pemilihan atas metode tertentu harus didasarkan pada tujuan dari penggunaan informasi tersebut. Misal, untuk bahan evaluasi kerja, kenaikan gaji, pengembangan, dan lain sebagainya, serta pendekatan yang cocok untuk suatu organisasi. Metode analisis pekerjaan yang paling umum digunakan yaitu yang pertama yaitu kuesioner. Kelebihan kuesioner yaitu bisa digunakan dengan cepat dan juga ekonomis, tidak perlu menghabiskan waktu lama, hanya perlu membagikan kertas kuesioner kepada seluruh karyawan yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang mereka jalankan. Namun, kekurangan dalam metode kuesioner ini adalah karyawan yang acap kali menggemukkan lebih banyak tanggung jawab daripada yang sesungguhnya. Ada dan terkadang menyimpang dari tugas-tugasnya. Yang berikutnya nomor 2 yaitu observasi. Analisis pekerjaan yang dilakukan dengan cara observasi yaitu dengan cara mengamati karyawan dan menjalankan tugas pekerjaannya. Kemudian dicatat dalam hal observasi. Metode ini biasanya digunakan pada pekerjaan yang bersifat keterampilan manual seperti perakitan mesin, operator mesin. Namun, observasi tidak cukup untuk menganalisis sebuah pekerjaan karena keterampilan mental yang lebih mendominasi. Dan untuk pengamatan analisis finansial dalam bekerja tidak akan banyak mengungkap kenyataan-kenyataan tentang persyaratan pekerjaan tersebut. Yang berikut nomor 3 yaitu wawancara. Wawancara pekerjaan akan
bertanya seputar bidang pekerjaan yang digelutinya. Seperti ceritakanlah mengenai pekerjaan Anda. Manajer dapat melakukan wawancara serta individual terhadap setiap karyawan atau bahkan bisa melakukan wawancara kelompok dengan sekelompok orang yang pekerjaannya sama. Peserta wawancara harus memahami alasan dilakukan wawancara. Hal ini bisa digunakan untuk evaluasi efisien dalam suatu pekerjaan tentang pekerjaan yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, catatan karyawan. Meminta pekerja membuat catatan harian atau log, yaitu para karyawan diminta untuk mendeskripsikan pekerjaan mereka sehari-hari yang ditulis dalam buku harian atau log tersebut. Yang terakhir yaitu nomor 5, kombinasi metode. Biasanya analisis tidak menggunakan satu metode analisis pekerjaan secara eksklusif. Seringkali dipilih cara mengkombinasikannya semua metode untuk mendapatkan hasil yang tepat. Misal, dalam mempelajari pekerjaan produksi dilakukan wawancara dan observasi kerja yang ekstensif guna memberikan data yang diperlukan. Selanjutnya yaitu melaksanakan analisis pekerjaan. Menurut Mandy RW pada tahun 2008 di halaman 100-103 menjelaskan orang yang melakukan analisis pekerjaan tertarik untuk mengumpulkan data mengenai keterlibatan dalam pelaksanaan pekerjaan tertentu. Orang yang terlibat dalam analisis pekerjaan paling tidak terdiri dari karyawan dan atasan langsung atau supervisor karyawan tersebut. Dari analisis pekerjaan yaitu deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Dalam praktiknya, deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dijadikan satu dokumen dengan spesifikasi pekerjaan disajikan setelah deskripsi pekerjaan. Perencanaan sumber daya manusia. Dalam merencanakan sumber daya manusia, perlu dihitung perkiraan tentang kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal ini juga didasarkan pada pertimbangan rencana produksi atau jasa yang akan dihasilkan sesuai dengan jenis usaha atau investasi yang dijalankan. Maka dari itu, perlu dibuat perencanaan sumber daya manusia dengan memperkirakan jumlah orang atau sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan suatu aktivitas dalam suatu bisnis atau usaha, yaitu dengan cara menghitung beban kerja. Beban kerja adalah perbandingan antara beban kerja yang sesungguhnya dengan waktu kerja yang efektif. Adapun rumus beban kerja atau BK dihitung dengan rumus BK sama dengan dalam kurung BA dibagi WK dikali dengan 100%. BA adalah beban yang sesungguhnya atau nilai beban kerja per hari. Adapun WK adalah waktu kerja efektif, yaitu 420 menit per hari dengan asumsi waktu kerja ideal persatuan waktu dalam 200 hari setelah mempertimbangkan hari-hari ini. Jika beban kerja individu melebihi 100%, maka suatu perusahaan perlu dilakukan atau lebih dari satu orang. Begitu pula dengan beban kerja per unit kerja, yaitu melebihi 100%, maka dalam satu unit perlu adanya penambahan pegawai atau pekerja. Lalu, kita perlu memperhitungkan kebutuhan tenaga kerja atau KTK yang dapat dihitung dengan rumus KTK sama dengan beban waktu dibagi dengan waktu. Justru analisis kebutuhan sumber daya dilakukan sebelum menentukan jumlah SDM yang akan diterima bekerja. Di sini ada 10. Yang pertama, menentukan jumlah divisi. Kedua, menentukan jumlah SDM tiap divisi. 3, menentukan jumlah pemimpin leader tingkat atas atau menengah dan bawah. Yang keempat, jumlah tenaga kerja ahli, mulai dari ahli di bidang manajemen, teknik, legal, HRD, komunikasi, dan lain-lain sesuai dengan bidang bisnis yang dikerjakan. 5, menentukan jumlah tenaga operasional. 6, jumlah tenaga kerja lapangan. 7, jumlah tenaga kerja driver. 8, jumlah tenaga kerja pemasaran. 9, jumlah tenaga kerja keamanan. Dan yang terakhir, jumlah tenaga kerja kebersihan. Selanjutnya, pengadaan tenaga kerja. Menurut Kasmir dan Jakfar, tahun 2003, pengadaan tenaga kerja
merupakan upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengadaan tenaga kerja meliputi yang pertama penarikan, 2 seleksi, dan yang terakhir penempatan. Selanjutnya kompensasi. Kompensasi adalah penghargaan atau imbalan yang diterima para tenaga kerja Astra. Kontribusinya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Kompensasi dapat berupa kompensasi finansial seperti gaji, upah, bonus, asuransi. Sedangkan untuk kompensasi non finansial berupa pengembangan diri, peluang kenaikan penghasilan, kemudian dan status kenyamanan tugas, dan persyaratan program kompensasi yang baik terdapat yang pertama memperoleh tenaga kerja yang potensial dan profesional, yang kedua mempertahankan karyawan yang baik, yang ketiga meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir memudahkan rencana strategis.